Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Shalom. Apa kabar GSJA Bethlehem yang ada di Bogor. Saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani saudara-saudara sekalian, sekalipun hanya secara online. Tapi saya berharap ini dapat memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk Pendeta Arif Multi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani saudara tentunya dalam kesempatan ini. Tema saudara yang diberikan kepada saya adalah generosity. Sebuah tema yang sangat besar tentunya, dan saya harus mengatakan bahwa ini salah satu tema favorit saya. Dan ini akan berharap bisa menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Nah, kita akan membaca tentunya. Kalau saudara adalah orang yang menyukai tema ini dan pernah mengkhotbahkannya barangkali, saudara akan mengerti betul bahwa kitab 2 Korintus pasal 8 sangat syarat dengan tema ini. Dan saya akan mengambil ayat dari ayat tersebut. Kita akan membaca beberapa ayat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Tentu di sini Paulus sedang dalam perjalanan untuk mengumpulkan keuangan untuk membantu orang-orang percaya, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang mengalami beberapa bencana, termasuk penganiayaan, termasuk gempa bumi yang menimpa mereka. Jadi Paulus datang ingin menolong mereka. Dan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang powerful. Tentu kalau sudah pelajari dengan baik-baik, itu 2 Korintus pasal 8 dimulai dengan teladan sebuah jemaat yang ada di Makedonia, yang tentu nanti kita bakal singgung. Tapi yang saya ingin bacakan pada saudara adalah satu ayat saja yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9 saja. Satu ayat, tidak terlalu banyak, tentu sudah tahu ayat ini. Mari saya bacakan buat kita sekalian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu telah menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah saudara, ayat ini adalah ayat yang sangat powerful. How do we start in the journey of generosity? Bagaimana kita berjalan dalam sebuah perjalanan kemurahan hati ini? Bahwa kemurahan hati ini adalah kemurahan hati yang merupakan trademark dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat generous. Jadi saya akan membuat sebuah statement ini bahwa generosity starts in Jesus Christ. Bahwa kemurahan hati itu harus dimulai di dalam Yesus Kristus. Kalau ada kebaikan di luar Yesus Kristus, kebaikan mereka atau kemurahan hati mereka adalah kemurahan hati yang memiliki batas. Tapi kalau dia ada di dalam Kristus, kemurahan hatinya adalah tanpa batas. Sebab kemurahan hati ini adalah trademark Tuhan. Kemurahan hati ini adalah ciri khas dari Tuhan untuk dunia ini. Bahkan menurut saya kemurahan hati ini adalah secara spesifik membahas di dalam Alkitab tentang bagaimana cara Tuhan memberi kepada manusia ataupun kepada seisi dunia ini. Tuhan kita adalah pribadi yang murah hati. Dan kemurahan hati Tuhan ini terlihat sekali ketika Yesus menyatakannya di tengah-tengah dunia ini. Makanya begini, kemurahan hati harus dimulai dari pribadi Yesus. Kalau saya ganti apa yang saya katakan tadi dengan perkataan untuk membawa tanggung jawab kemurahan hati itu berpindah dari pribadi Yesus kepada jemaatnya, maka bunyinya akan seperti ini. Kita akan memulai kehidupan murah hati yang sejati kalau kita terhubung dengan pribadi Yesus Kristus.
Dia adalah sumber inspirasi kita di dalam kita melihat faktor kemurahan hati ini. Tidak ada kemurahan hati yang dapat mengalahkan kemurahan hati Yesus. Sebab dia telah menggambarkannya. Dia tidak hanya sekedar memberikan soal keuangan. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia memberikan kehidupannya untuk kita. Dia adalah pribadi yang sangat murah hati. Di pembacaan kita tadi kita menemukan bahwa kemurahan hati Yesus terlihat sangat jelas ketika dia terpaku di kayu salib. Ketika dia disalib, disitulah kemurahan hatinya menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Nah saudara, coba perhatikan baik-baik. Di salib inilah kita mengenal kasih Kristus. Kita mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena dibilang begini, dia rela menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Saya mempercayai bahwa kemurahan hati Yesus upgrading the life of his people. Kemurahan hati Yesus mengangkat tingkat hidup manusia yang dia tebus. Saudara dan saya, terangkat nilai hidup kita, terangkat cara hidup kita disebabkan karena Yesus yang melakukannya. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Makanya saya mempercayai bahwa kemurahan hati itu dimulai dari pribadi Yesus. Dan sekarang kita yang hidup karena kemurahan Yesus itu. Kita hidup ada sebagaimana kita ada hari ini. Karena kemurahannya itu sebenarnya karena Yesus Kristus. Saudara tidak bisa melepaskan kemurahan hati dari Yesus Kristus. Ada banyak orang baik. Ada banyak orang yang memberi juga. Tapi tahukah saudara, level kemurahan hati Yesus sampai pada level pengorbanan. Yesus tidak pernah mengajar umatnya memberi. Yesus meninggalkan teladan pengorbanan bagi kita. Bahwa dia mengorbankan dirinya. Dia mengorbankan nyawanya. Dia menjadi ransom. Dia menjadi korban buat kita sekalian. Dia adalah paradigma dari apa saudara? Kemurahan hati. So the paradigm of generosity is Jesus Christ. Dialah gambarnya. Kalau saudara mau tahu seperti apa gambar kemurahan hati, tidak ada gambar yang sedahsyat, yang sepowerful, yang sangat nyata, sangat jelas, berbicara dari generasi ke generasi, itu kemurahan hati Yesus. Nah saudara, saya mau bawa kita lebih jauh sedikit untuk melihat tentang kemurahan hati ini. Kita melihat bahwa kemurahan hati itu juga, nah ini, adalah akibat daripada manifestasi dari kasih karunia Allah. The grace of God produce, kasih karunia Allah melahirkan the generosity of God. Kasih karunia Allah lah yang kemudian memampukan manusia untuk dapat hidup dalam generosity. Dalam apa yang saya sebut dengan kemurahan hati itu. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ini. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. How the grace of God it's actually empowers people ya untuk dapat hidup dalam generosity. Jadi kalau paradigma dari generosity adalah Yesus pribadinya, maka kekuatan dari generosity, kekuatan dari kemurahan hati itu adalah kasih karunia Allah atau anugerah Allah. Coba kita baca ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Paulus memberitahukan kepada mereka,
Paulus tidak bercerita tentang orang memberi di sini. Paulus bercerita tentang kasih karunia Allah yang mereka terima. Saudara, kalau kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah, kita selamat karena kasih karunia Allah, kita hidup karena kasih karunia Allah. We busy talking about grace everywhere, grace this, grace that, grace everything. Tapi tahukah saudara, grace itu sebenarnya punya produk unggulan. Produk unggulan dari grace itu adalah kemurahan hati. Ini yang dia tunjukkan. Oh, memang grace menyelamatkan, I agree. Bahwa kasih karunia menyelamatkan, saya setuju. Tapi produk kasih karunia yang paling powerful adalah kemurahan hati. Saudara tidak mungkin menerima kasih karunia dan menjadi kikir. Saudara tidak mungkin menjadi orang yang menerima kasih karunia dan saudara bukan pemberi-pemberi yang hebat. Saudara adalah orang yang tangannya terbuka untuk memberi karena kasih karunia telah menyentuh saudara. Tapi coba lihat, contoh yang Paulus berikan memang contohnya sangat, kalau menurut saya sangat ekstrim. Karena dia berkata begini, ini cerita tentang kasih karunia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ya, 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. They are rich in generosity. Mereka kaya dalam kemurahan hati. Wow. Wow. Ada karya anugerah dari dalam yang powerful. Yang mendorong mereka untuk menyatakan bahwa hey, the power of generosity is the grace of God. Kuasa. Dan kita tahu kan arti dari grace. Grace is the impartations of the power of God to enables you to do things that you cannot do by your own strength. Jadi kasih karunia itu adalah itu tuh empowering ya. Pemberdayaan kuasa Allah dalam diri saudara oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara melakukan hal-hal yang tidak sanggup saudara lakukan dengan kekuatan saudara sendiri. Dalam hal ini mereka mungkin tidak punya uang, mereka miskin kan dibilang. Dan bukan cuma miskin saja, mereka sangat miskin. Tapi Paulus memberi kesaksian, mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya dalam kemurahan. They rich in generosity. Mereka kaya dalam kemurahan. Wow. Alkitab bilang buat kita, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Coba lihat ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Wow. Wow. Think of it. Saya mempercayai, mari kita buka mata kita. Ini adalah saat. Saat ini adalah waktunya. This is the kairos. Ini adalah waktu bagi kita sekalian untuk mulai menunjukkan, memanifestasikan anugerah Allah yang terperangkap dalam diri kita. Itu akan dimanifestasikan keluar sehingga orang-orang akan disentuh oleh kekuatan kasih karunia yang dahsyat ini. Alkitab bilang buat kita, mereka mendesak untuk memberi. Ya bayangkan, kan zaman sekarang orang perlu didesak untuk memberi. Ini mereka mendesak untuk memberi. Kita pasif sebagai jemaat kadangkala. Kita mesti didesak dulu. Ada yang khotbah cerita kasihan-kasihan dulu. Pakai film, pakai movie, cerita tentang keadaan. Baru kita tergerak. Mereka enggak.
Mereka nggak lihat, barangkali mereka cuma dengar Rasul Paulus cerita tentang orang-orang yang ada di Yerusalem. Tahu nggak saudara? Mereka mendesak untuk terlibat dalam pelayanan ini. Dan mereka memohon supaya mereka diberi kasih karunia untuk hal tersebut. So these guys have something in their mentality. Something yang ada dalam mentalitas mereka yang telah disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan, saya sibuk sekarang ini bukan untuk berkhotbah dan pelayanan. Saya sibuk membangun budaya. Kalau ada budaya yang seperti ini terbangun, saya beritahu pada saudara, you live in a different level of Christianity. Saudara hidup dengan level yang berbeda. Karena saudara hidup dengan resourcesnya Tuhan. Sebab ini kemudian saya paham. Memiliki generosity itu. Yang pertama adalah gambarnya, paradigmanya adalah Yesus. Kekuatannya, kita empowered by the grace of God. Kita diberi kemampuan oleh kasih karunia Tuhan. Tapi tahukah saudara, yang luar biasa ini yang saya mau tinggalkan pada kita sekalian. Kasih karunia itu yang telah berdiam di dalam kita, generosity itu akan kemudian dinyatakan kepada orang lain dengan cara yang powerful. This is the manifestation. Ini adalah pernyataan. Jadi generosity adalah pernyataan orang-orang yang hidup dalam pemerintahan Tuhan. Yang hidup di dalam kekuasaan Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang membangun budaya yang sehat dari kerajaan Allah. Yaitu budaya generosity. Apa artinya budaya? Budaya adalah saudara melakukan sesuatu tanpa pikir lagi. Karena itu sudah ada di budaya saudara. Saudara kemudian mulai bertindak mengerjakan sesuatu tanpa berpikir lagi. Saya membaca di Alkitab. Saya membaca orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Semua mereka yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka punya salah satu kualitas besar. Mereka murah hati dalam memberikan apa saja yang berhubungan dengan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terbuka untuk melihat lawatan Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Bagi mereka, kesempatan untuk berkorban dan memberi kepada Tuhan adalah sesuatu yang mereka nanti-nantikan. Mereka tidak terbeban, mereka tidak merasa itu masalah. Buat mereka itu adalah sukacita kalau diberi kesempatan untuk memberi bagi mereka. Kekurangan atau kelebihan, keadaan mereka bukan masalah. Sebab itu sudah budaya mereka. Itu sudah lahir menguasai pola pikir mereka. Tahu kekuatan budaya. Kekuatan budaya itu adalah mengubah tanpa orang ketahui. Kalau orang datang bergaul dengan saudara, kalau mereka tangkap budaya hidup saudara, mereka berubah tanpa mereka sadari. Betul, dia adalah paradigma daripada generosity itu. Tapi kita juga tahu bahwa kita diberi kemampuan oleh anugerah Tuhan untuk dapat melakukannya. Tapi generosity harus sampai pada titik menjadi budaya dalam kehidupan kita. Menjadi budaya yang terbawa. Sebab dari situlah kita kemudian dapat menyatakan Kristus bagi orang lain. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak cerita-cerita yang memberitahukan kepada kita tentang kemurahan hati Yesus. Saya menemukan bahwa begini. Hal keempat yang saya mau share pada saudara adalah kemurahan hati menghasilkan pertumbuhan. Ya, jika memang kemurahan hati atau generosity adalah masalah mengikuti Yesus,
maka penolakan untuk bertumbuh lebih, itu dibilang begini, itu sebenarnya adalah tingkat kedewasaan spiritual yang khusus yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Paulus mengatakannya, coba saudara lihat di ayatnya yang ke-9 tadi, kita akan baca ayatnya yang ke-10. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Memang sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu tidak berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan pada apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Saudara, kalau kita telah mencapai sebuah tingkat keseimbangan, salah satu ciri orang yang dewasa, mereka mulai seimbang. Keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Balance is the key of life. Dalam kehidupan ini kita perlu seimbang. Dan hidup dalam generosity itu membawa kita kepada keseimbangan. Ya, saya suka kata keseimbangan. Ya, sering sekali kita melihat di dalam komunitas orang percaya, ada orang yang kaya sekali, ada orang yang miskin sekali. Itu biasa. Tapi kalau kita hidup dalam generosity, akan terjadi keseimbangan. Haleluya. Supaya yang berkelebihan mencukupkan yang kurang. Dan yang kurang kemudian memperlengkapi yang lebih. Ditulis oleh Alkitab. Supaya orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Akhirnya ada keseimbangan. Saya menyukai keseimbangan. Sebab keseimbanganlah yang dapat membuat kita berjalan di tengah-tengah kesulitan. Tanpa harus dapat dikalahkan dengan mudah oleh ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Ekstrem kiri terlalu berkelimpahan sampai berdosa. Ekstrem kanan mungkin orang kemudian terlalu miskin merasa rohani tapi juga kemudian menjadi miskin dan terlantar. Tapi ada keseimbangan. Di mana kita menjadi orang-orang yang mengerti menggunakan semua yang Tuhan berikan buat kita. Bahwa benar kita bukanlah pemilik dari yang kita miliki. Kita adalah pengelola dari apa yang kita miliki. Sehingga setiap kali kita bergerak dalam kehidupan ini, kita melakukannya dengan pemahaman yang benar. Bahwa betul, bukan kita yang memiliki apa yang kita miliki sekarang. Tuhan pemiliknya. Kita hanya pengelola. Bagian kita adalah menyalurkannya kepada orang yang memerlukannya. Kepada orang yang membutuhkannya. Oh saudara, disitulah kemudian kita sampai pada titik keseimbangan tentang pemilikan. Apa itu? Rasa cukup. Kita hidup dalam rasa cukup. Dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, saudara kemudian belajar di dalamnya. Atau Filipi pasalnya yang keempat. Ya, Filipi pasalnya yang ketiga dan keempat memberitahukan kepada kita tentang bagaimana orang merasa cukup. Secara khusus pasalnya yang keempat, ayat 11 dan 12. Dia bilang, aku mengetahui apa artinya berkelebihan dan berkekurangan. Karena aku telah belajar untuk mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Mencukupkan diri. Contentment.
Disinilah kunci kehidupan ketika kita konten, saudara. Orang yang hidup konten itu adalah, atau orang yang merasa cukup. Mungkin kata yang pas adalah orang yang cukup. Cukup dengan apa yang ada padanya. They know how to say cukup. Enough is enough. Enough sampai di sini. Ya, udah. Saya dan istri saya belajar. Kalau kita sudah cukup, kita putuskan cukupnya kita di angka berapa. Tuhan selalu beri lebih, selalu. Ini cukup, Tuhan selalu beri lebih. Dan buat kita, kelebihannya adalah untuk menolong orang lain. Untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tapi kita set up cukupnya kita ada di mana. Kita harus buat itu, saudara. Itu tanda saudara mulai seimbang dalam kehidupan ini. Saudara tahu seimbang itu sebenarnya punya pengertian bahwa saudara sudah dapat memahami bahwa hidup kita di dalam daging ini adalah sebuah kehidupan yang menyenangkan. Di mana kita tidak hidup mengikuti keinginannya lagi. Tapi kita hidup mengizinkan keinginan Tuhan berlaku di dalam daging kita. Berlaku di dalam tubuh kita. Sehingga kita menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Allah. Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Dia sangat murah hati. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Saudara pindah satu pasal ke depan. Saya tidak perlu membacanya banyak kepada saudara. Saya hanya ingin mengutip sedikit bagian di sana dan bagian di sini. Alkitab memberitahukan kepada kita. Saya mau baca pada saudara ayatnya yang ke-7 dan ayatnya sampai ayatnya yang ke-11 ya. Kita akan baca ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara, Alkitab tulis kepada kita. Haleluya. Dia memberikan kepada kita. Dia melimpahkan kepada kita segala kasih karunia. Supaya kita dapat berkecukupan dalam segala sesuatu. Cukup dalam segala sesuatu. Bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Alkitab tulis. Ia memberikan roti untuk dimakan. Dan benih bagi penabur. Saya selalu belajar. Dari sejak saya masih muda, saya udah belajar. Tiap saya terima berkat, saya harus tanya, Tuhan, ini benih atau roti? Kalau roti, saya makan. Kalau benih, saya tabur. Itu dia. Kalau roti saya makan, benih saya tabur. Jangan dibalik. Kalau saudara makan benih, tabur roti tidak bertumbuh, makan benih saudara sakit perut. Ya. Tapi yang benarnya adalah gini, makan roti dan tabur benih. Tapi saya juga belajar, ketika roti yang ingin saya makan, Tuhan bisa rubah itu jadi benih. Ya, ketika keuangan di tangan saya pegang, Tuhan dapat pakai itu, saya tabur, dia jadi benih. Saya kemudian mulai melakukannya. Dan menaburlah di tempat yang subur, di tempat di mana di situ banyak orang miskin yang membutuhkan. Banyak orang yang menjadi wajah Kristus buat kita. Orang-orang yang susah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang butuh pertolongan. Mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam anugerah yang membangkitkan
generosity. Hiduplah dalam kemurahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.